Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sahabat ngaji yang berbahagia, alhamdulillah di siang yang berberkah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu meskipun tidak secara langsung, kita bertemu secara online ya di aplikasi Sahabat Mengaji ya. Alhamdulillah di siang yang berberkah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah menyelesaikan puasa yang ke berapa ya Mas? Kalau dari pemerintah Muhammadiyah puasa yang ke-6. Kalau pemerintah Indonesia puasa yang ke-5 ya. Jadi ada 2 pemerintahan. Pemerintah Muhammadiyah dan pemerintah Indonesia. Ala kulli hal teman-teman sekalian, silakan yang mau ikut Muhammadiyah sah puasanya, yang mau ikut pemerintah juga sah puasanya. Yang enggak sah yang enggak berpuasa. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Allah memilih kita sebagai orang-orang yang senantiasa mengikuti hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menuntut ilmu diantaranya. Ya. Ini hal-hal yang dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Dengan syarat adalah dia muslim, kemudian dia sudah balik dan berakal ya. Dan sama-sama kita ketahui, kebanyakan dari Gen Z itu, termasuk saya mungkin Gen Z ya. Gen Z dari 97 ya. Ya dari 97 ya sampai sekarang itu sudah balik ya. Kapan dia sudah balik maka diwajibkan baginya untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan yaitu menuntut ilmu. Ketahuilah teman-teman sekalian, menuntut ilmu itu sangat-sangat enak ya, sangat-sangat mengasihkan ya. Jangan sampai terjadi kepada teman-teman sekalian itu bahwasanya menuntut ilmu itu selalu agama-agama terus, selalu hal-hal ini terus ya. Maka ini salah satu pemahaman yang kurang tepat. Ini yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu kita rubah. Bahwasanya menuntut ilmu sangat menyenangkan ya, yang dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Teman-teman sahabat ngaji yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita berikan kepada manusia terbaik, manusia pilihan Allah, manusia yang paling kita cintai melebihi kedua orang tua kita, yaitu Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana beliau telah menghabiskan waktunya, menghabiskan jiwa dan raga beliau hanya untuk kita semua, mengeluarkan kita dari kejahilan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kita yang mengatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengikuti, menghidupkan segala sunnah-sunnah yang beliau ajarkan dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan adalah bulan keberkahan. Dan Ramadan di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Maka pada kesempatan kali ini yang berbahagia, insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Ya. Sama-sama kita tahu, sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadan." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan segala dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Berpuasa dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Ya. Tentunya puasa yang sesuai dengan syariat, yang sesuai tuntunan Nabi SAW ya. Karena jadi pertanyaan,
puasa seperti apa agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bu' dan liman adraka Ramadan falam yughfarolah." Celaka orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain, rogima anfu rajulin. Celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan. Allah berikan kesempatan dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tsumman salakha. Kemudian bulan suci Ramadan tersebut berlalu, falam yughfarolah. Namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu teman-teman sekalian yang insya Allah berbahagia di siang yang berberkah ini, kita akan menelusuri, kita akan menyimak, kita akan menjelaskan hal-hal yang sangat penting, yang sangat urgent yang ada di bulan suci Ramadan ini. Ya. Di antaranya keutamaan-keutamanya yaitu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Tapi puasa yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena ada orang puasa tapi nggak sholat, ada yang puasa tapi nggak mengaji, ada juga yang puasa nggak mau melakukan amalan-amalan soleh di dalamnya. Itu kalau kita ibaratkan seperti sebuah keran dan ember yang bocor. Ya. Keran ini seperti sholat. Ya, contohnya, keran ini seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Ember ini seperti wadah kita untuk berpuasa. Tapi sayangnya ember itu bocor. Ketika dinyalakan keran, amalan soleh dari sholat, ibadah-ibadah lainnya, bersedekah, mengaji, dan lain sebagainya, dipasang keran itu, keluar air, masuk ke dalam ember, tapi ember itu tidak akan menjadi manfaat. Karena sesungguhnya dia sudah bocor. Ya. Karena apa? Karena dia puasa, tapi nggak melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Ya. Mohon maaf, kembali lagi, kita istilahkan bahwasanya keran itu seperti puasa dan ember ini seperti amalan-amalan soleh kita yang lainnya selain puasa. Sholat, mengaji, bersedekah, dan lain sebagainya. Ketika dipasang keran tersebut, ya, percuma, air itu tidak akan penuh. Kita tidak akan mendapatkan manfaat dari air tersebut. Karena sesungguhnya dia tidak melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Puasa tapi tidak sholat, puasa tidak mengaji, puasa tidak bersedekah, puasa tidak melakukan amalan-amalan kebajikan lainnya. Ini sangat percuma. Ya. Bahkan dia mendapatkan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, celaka dia karena sesungguhnya dia menyia-nyiakan bulan suci Ramadan sampai-sampai dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, dalam kitab Maqasidus Shaum yang insya Allah kita akan bahas ya, sebagaimana sebelumnya kita pakai referensi kitab Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah Sultanul Ulama. Beliau mengatakan berkenaan dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Di antaranya apa? Raf'ud darajat. Ya. Mengangkat derajat seseorang. Ya, yang artinya apa? Seseorang itu ketika melakukan puasa, ya, menunaikan puasa, derajatnya akan diangkat. Ketahuilah teman-teman sekalian, di dalam surga itu, di surga itu ada satu pintu yang namanya Babur Royan. Pintu Royan yang tidak akan dimasuki siapapun kecuali orang-orang yang senantiasa berpuasa. Nah, ketika seseorang berpuasa di muka bumi ini, ya, selama dia hidup tentunya, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dia dengan pintu Ar-Royan, ya. Pintu Ar-Royan yang tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka daripada itu teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa, ya, biasakan puasa. Ya. Mau di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, semoga dengan itu kita bisa mudah memasuki pintu surga yang bernama Ar-Royan. Ya, yang tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang senantiasa
berpuasa di dalam hidupnya. Teman-teman, sahabat ngaji yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita melalaikan segala amalan-amalan soleh yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW. Kita kedepankan duniawi kita, sampai-sampai kita melupakan akhirat kita, ya. Melakukan amalan-amalan soleh, ya. Puasa, menunaikan sholat dari yang wajib-wajibnya sampai yang sunnah-sunnahnya, kemudian tilawatul Quran, ya. Kemudian bersedekah, ya. Memberikan makanan, berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, itu sangat luar biasa, ya. Itu yang menyebabkan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang berbahagia di siang yang berberkah ini, di antara keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan, selain diangkat derajatnya, kata Syekh Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah, selain diangkat derajatnya, wa takfirul khoti'at, dihapuskan juga semua dosa-dosanya, ya. Dengan apa? Dengan berpuasa. Kita semua ini pendosa, ya. Semua tak terkecuali, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling maksum. Tidak ada kesalahan yang telah beliau lakukan kecuali Allah telah mengampuni kesalahan yang lalu dan kesalahan yang akan datang dan dijamin masuk surga. Nah, kita manusia biasa, ya, belum dijamin masuk surga. Bukan ulama, bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang-orang soleh. Tapi bermimpi ingin masuk surga sementara amalan kita sangat sedikit. Amalan kita sangat-sangat minim. Itu namanya mimpi. Pengen masuk surga tapi enggak bersikeras untuk menghabiskan waktunya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan yang sangat spesial yang perlu kita geluti, yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya berpuasa. Karena dengan berpuasa itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana yang Rasul katakan tadi, kita sudah sebutkan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sangat mudah teman-teman sekalian untuk bisa menjadikan dosa-dosa kita diampuni atau ditiadakan atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa. Nah, kemudian teman-teman yang berbahagia, sahabat ngaji yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu, ya, setelah dihapuskan dosa-dosanya, beliau Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah mengatakan, wa kasru syahwat, ya. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah meminimalisirkan syahwat-syahwat kita, ya, atau memecahkan syahwat kita yang tadinya sangat-sangat besar syahwat kita menjadi kecil atau bahkan menjadi tidak ada ketika kita berpuasa. Syahwat ini teman-teman sekalian adalah keinginan, ya. Keinginan, ya. Seseorang kalau selalu di dalam benak hatinya, selalu berada di dalam pikirannya itu ingin, itu tidak tenang. Ketahuilah teman-teman sekalian, pelakunya adalah syahwat, ya. Seseorang kapan dia bersyahwat, bahkan syahwat yang sangat besar, ketika dia banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak melakukan hal-hal kemalasan yang dapat mendatangkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya syahwat. Di bulan puasa ini kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri, ya, bagi yang sudah menikah. Nah, itu yang menyebabkan syahwat kita menjadi minim, yang menjadikan kita tidak ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan, ya. Ya. Sangat minim melakukan kemaksiatan, ya. Yang kata Nabi SAW itu, kemaksiatan di muka bumi ini ketika puasa datang
itu menjadi terminimalisir gara-gara datangnya bulan suci Ramadan ya. Qad ja'akum Ramadan kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyama, yang di dalamnya Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Futihat abwabul jannah, dibukakan selebar-lebarnya pintu surga. Wa ghulliqatil abwabul jahim, ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan semua syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa teman-teman sekalian? Ketika seseorang mengatakan, "Ustadz, katanya di bulan puasa syaitan itu dibelenggu, syaitan itu diborgol, syaitan itu dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala." Nyatanya masih ada saja yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Ya. Kita katakan telah dijelaskan para ulama, sangat banyak ulama menakwilkan kata wasufidati syayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Di antaranya apa? Yang dibelenggu adalah raja-raja dari syaitan. Ya. Ratu-ratu syaitan itu dibelenggu. Petinggi-petinggi syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pion-pion dari syaitan, ya, prajurit-prajurit syaitan, anak-anak buah syaitan itu tidak dibelenggu, masih berkeliaran di muka bumi ini. Makanya kita dapati di muka bumi ini di bulan suci Ramadan masih ada saja yang melakukan kemaksiatan, tapi apa? Minim, minim. Disebabkan bulan puasa, dia berpuasa. Dan karena yang beraksi itu adalah pion-pion dari syaitan, bukan raja-rajanya syaitan. Ya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab kita menjadikan syahwat kita semua ini terminimalisirkan dikarenakan karena ada ibadah puasa, ya. Karena seseorang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa, itu dia jadi malas untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi terminimalisirkan segala syahwat dan keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Gara-gara kenapa? Dia tidak makan, tidak minum. Ya. Makanya ini kesempatan bagi kita untuk senantiasa melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih yang namanya maghfirah atau ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sahabat ngaji yang berbahagia, kemudian penulis rahimahullah mengatakan di antara keutamaan-keutamaan dari berpuasa di bulan suci Ramadan adalah wa taktsirus shadaqat. Ya. Ketika seseorang berpuasa itu dia hakikatnya sedang bersedekah. Ya. Dia sedang bersedekah yang sangat banyak. Bahkan disebutkan orang yang berpuasa sunnah saja puasanya itu seperti bersedekah, puasa sunnah. Bagaimana dengan puasa yang wajib ini, puasa Ramadan? Luar biasa sedekahnya, ya. Dari dia berpuasa itu sudah terhitung sedekah. Kemudian keinginannya untuk bersedekah kepada orang lain. Ya, bersedekah di pembangunan masjid, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, bersedekah kepada hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan, yaitu seseorang ketika berpuasa dia senantiasa hakikatnya sedang bersedekah, sedang mencari ampunan dan maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan sedekahnya. Teman-teman, sahabat ngaji yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan juga adalah wa tawfirut ta'at. Seseorang itu kalau sudah berpuasa, niscaya dia senantiasa akan melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ketaatan ini pindah kepada ketaatan yang lainnya, ya. Itu hakikat orang yang berpuasa. Dia akan senantiasa sibuk dalam ketaatan, ya. Contohnya teman-teman yang sedang bekerja, entah di kantor atau di luar lapangan sana, ya. Bagaimana menjadikan pekerjaannya itu menjadi berpahala ketika dia sedang berpuasa, ya. Contohnya teman-teman di sini ya, banyak yang bergelut, ya. Banyak yang berkecimpung dengan hal-hal teknologi seperti laptop, komputer, ya. Ketika teman-teman sedang mengetik, ya, sedang
melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh kantor, ya, itu akan menjadi pahala ketika teman-teman isi proses pekerjaan teman-teman itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat mudah ketika sedang mengetik astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sangat banyak zikir-zikir yang dapat mendatangkan keberkahan dan kemudahan di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Karena zikir ini sangat mudah, sangat ringan di lisannya. Kata Nabi SAW, kalimatani, khafifatani ala lithani, sakilatani fil mizani, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang sangat ringan ketika diucapkan, tapi ketika di hari akhirat kelak ditimbang sangat berat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada, kecuali di tempat-tempat yang diharamkan, seperti di yang tidak boleh berzikir itu di toilet, di tempat-tempat yang diharamkan. Selain itu boleh. Dimanapun tempat teman-teman berada, di kantor, di motor, di mobil, daripada melamun, lihat jalan, lihat komputer, ya, sedang bekerja, kita isi waktu kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat ringan di lisan, ya. Tapi nyatanya itu berat di timbangan akhirat kelak, ya. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu kalimat yang sangat mudah diucapkan. Sangat mudah teman-teman. Islam ini mengajarkan kepada kita untuk meraih ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam ini jangan sampai sudah terbetik di dalam pikiran teman-teman, Islam ini keras. Islam ini terlalu keras dan lain sebagainya dan semisalnya. Ya. Bukan seperti itu, ya. Islam ini sangat mudah, ya. Ya, tidak ada paksaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada paksaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah kita beribadah itu. Islam itu jangan sampai terbenak di dalam pikiran kita semua itu. Islam itu selalu di masjid terus. Berzikir, zikir terus di masjid. Diam terus di masjid. Enggak seperti itu. Ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang dapat menghantarkanmu terhadap urusanmu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Islam itu enggak selamanya akhirat terus, ya. Islam itu mengatur sedemikian yang mungkin. Sangat rapi, sangat teratur, sangat tertata dengan mulus, ya. Ketika teman-teman selesai melakukan ibadah sholat, ya, tidak dipaksakan, ya, bahkan tidak diwajibkan untuk diam terus di masjid, ya. Teman-teman memiliki kesibukan di luar untuk bekerja contohnya. Ya, silakan teman-teman bekerja. Dan bahkan pekerjaan teman-teman itu akan menjadi berharga, menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika teman-teman niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang suami, ya, ketika keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, ya. Kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkahnya itu akan beribadah, menjadi beribadah ketika proses bekerjanya di kantor pada saat itu, ya. Teman-teman yang bekerja di luar, ya, ketika teman-teman yang bergelut dalam masalah bidang transportasi online, ya, dari motor, ya, dari mobil, itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau teman-teman niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi, bahwasanya Islam itu enggak selamanya di masjid terus, ya. Diam terus di masjid, tidak seperti itu konsepnya, ya. Islam itu sangat mudah kita amalkan, sangat mudah kita terapkan. Dengannya itu dapat menghantarkan kita kepada ampunan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah melanjutkan tentang keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan adalah beliau katakan
wal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Ya. Wal inzijar an khawatiril ma'asi, ya. Wal mukhalafat. Artinya apa? Seseorang ketika sedang berpuasa, dia merasa jerah, dia merasa malas, nggak mau lagi berbuat maksiat, nggak mau lagi melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Dia jadi malas, nggak mau. Karena kenapa? Sebab puasa. Ya. Seseorang kalau puasa itu, keinginan untuk bermaksiat itu sangat-sangat sedikit. Ya. Sangat-sangat sedikit. Bahkan nggak ada sama sekali. Kalau memang betul-betul dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya itu keutamaan di antara keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan adalah merasa jerahnya kita dari berbuat maksiat, ya. Entah itu ingin melakukan atau sudah terbetik di dalam pikiran-pikiran kita, an khawatir, ya. Terbetik saja nggak mau, ya. Dia jerah untuk memikirkan hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Gara-gara kenapa? Gara-gara dia sedang berpuasa. Dia jerah untuk melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan dan bertentangan dengan syariat. Karena dia sedang berpuasa. Makanya kita katakan kembali lagi bahwasanya orang yang ketika tidak makan, tidak minum, artinya dia sedang berpuasa, itu syahwatnya itu sangat-sangat kecil, ya. Sangat-sangat minim. Yang menyebabkan dia itu malas atau enggak mau atau enggak berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa ini pentingnya kita perhatikan bahwasanya puasa ini hanya datang setahun sekali. Puasa hanya datang setahun sekali. Maka jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi. Yang gak memanfaatkan dengan semaksimal mungkin ibadah-ibadah puasa. Dari puasa, sholat, melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ya, mengaji, bersedekah, ya, melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan ampunan, rahmat, dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sangat unik, teman-teman sekalian. Ini terjadi di zaman Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Imam Malik ini, ya, salah satu pendiri muasisnya madhab Maliki, ya. Makanya dikatakan madhab Maliki, ya. Pendirinya siapa? Imam Malik bin Anas, ya. Bukan Anas bin Malik, ya. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi SAW radhiyallahu taala anhu, ya. Adapun Imam Malik bin Anas ini termasuk ulama besar, ya. Ulama besar, ya. Bukan termasuk dari sahabat tapi ulama terdahulu, ulama salafus soleh, ya. Beliau pendiri madhab Maliki, ya. Beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah, ya. Imamnya tempat Rasulullah dan sahabat berhijrah. Rasulullah dan sahabat berhijrah kita tahu sama-sama bahwasanya Rasulullah itu dari Mekah berhijrah ke Madinah. Makanya Madinah itu dikatakan Darul Hijrah, tempat berhijrahnya Nabi SAW dan para sahabat. Singkat cerita teman-teman sekalian, di Madinah Imam Malik termasuk imam ahli hadis, ya. Beliau senantiasa mengisi kajian-kajian di Madinah berkenaan dengan hadis, ilmu hadis, ya. Dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau ketika mengisi kajian-kajian, ya, di Madinah pada saat itu, ya, dihadiri oleh ratusan murid-muridnya yang datang dari berbagai macam kota, daerah, dan negara. Ya. Salah satunya murid yang paling tersohor dari Imam Malik namanya Yahya bin Yahya Al-Laits. Beliau berasal dari Andalusia, yang sekarang Andalusia itu berada di Spanyol. Ya. Bayangkan teman-teman sekalian, Andalusia atau Spanyol itu jaraknya ke Mekah itu berapa ratus meter itu.
ya. Berapa ratus meter, sangat jauh. Ya. Tapi semangat menuntut ilmu luar biasa sekali yang berada pada Imam Yahya bin Yahya Al-Laits. Pada saat itu, ketika Imam Malik mengisi kajian seperti ini ya, dihadiri oleh sangat banyak muridnya, tiba-tiba datanglah seseorang dari kejauhan mendatangi kajiannya Imam Malik. Dia lari-lari, ya. Sambil berlari tergesa-gesa. Kemudian sambil berteriak, ada gajah di Madinah, ada gajah di Madinah. Ya. Dan kita tahu teman-teman sekalian, pada saat itu di Madinah, gajah itu termasuk hewan yang sangat mahal, tunggangan yang sangat mewah. Kalau zaman sekarang ini seperti Lamborghini, Ferrari, ya, Mercy, ya, dan mobil-mobil keren lainnya. Ya. Itu gajah zaman dahulu di Madinah, hewan yang sangat langka dan sangat mahal. Tunggangan yang sangat mewah pada saat itu. Makanya seseorang dari kejauhan berteriak, ada gajah di Madinah, ada gajah di Madinah. Ya. Santak pada saat itu, murid-muridnya yang tadinya fokus kepada Imam Malik, sedang fokus belajar ilmu kepada Imam Malik. Ya. Fokusnya mereka teralihkan kepada orang yang tadi yang berteriak, ada gajah di Madinah, ada gajah di Madinah. Fokus mereka tertuju kepadanya, kepada orang tersebut. Ya. Dan luar biasa sekali teman-teman sekalian. Semua orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut berlari kepada orang yang berteriak ada gajah di Madinah pada saat itu. Meninggalkan majelisnya Imam Malik. Semuanya lari. Kecuali satu orang, murid yang sangat spesial, yaitu Imam Yahya bin Yahya Al-Laits. Salah satu murid yang spesial yang dimiliki oleh Imam Malik rahimahullah. Ya. Maka terjadilah diskusi antara Imam Malik dan Yahya. Wahai Yahya, wahai muridku, kok ente gak ikut bersama-sama mereka lihat gajah? Kenapa ente gak mau lihat gajah? Itu gajah hewan yang sangat mahal, tunggangan yang sangat istimewa, hewan yang sangat langka di Madinah. Kok ente gak ikut sama mereka? Gak mau lihat gajah? Ya. Ini jawaban yang sangat-sangat luar biasa yang keluar dari lisan ulama yang mulia, Imam Yahya bin Yahya Al-Laits. Beliau katakan seperti ini, wahai imamku, wahai ustadku, wahai guruku, wahai kiaiku. Ya. Saya ini datang dari jauh, dari sangat jauh, dari Andalus ke Madinah. Bukan untuk melihat gajah, tapi mau menuntut ilmu. Itu sangat luar biasa perkataan beliau. Perkataan beliau itu menjadi pelajaran bagi kita yang mau berpikir lebih dalam lagi. Bahwasanya Ramadan sekarang berada di depan mata kita. Ramadan sekarang berada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika Ramadan berlangsung di dalam kehidupan kita, kita sia-siakan bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita terlalaikan di bulan suci Ramadan. Disebabkan karena apa? Ternyata banyak gajah di bulan suci Ramadan ini. Ada gajah apa? Gajah WhatsApp, gajah Facebook, ya. Gajah Twitter, ya. Gajah Instagram. Ya. Sangat banyak gajah TikTok. Ya. Sangat banyak gajah-gajah yang dapat membuyarkan fokus kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan tamu yang sangat spesial ini. Tamu yang sangat-sangat luar biasa, yang di dalamnya dihapuskan segala dosa-dosa bagi orang yang mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Tapi nyatanya apa? Kebanyakan dari kita ya, termasuk saya, yang tadinya niat nih, saya nih niat mau baca Al-Quran, tapi tiba-tiba HP bunyi. Buka HP dulu. Pas buka HP, keenakan, keasikan.
Akhirnya apa? Terlupa untuk yang tadinya sudah niat baca Al-Quran, terlupa gara-gara sudah keasikan scroll, ya, main HP, scroll di Instagram, di reels Instagram, YouTube-nya, dari Twitter-nya, ya, dari Facebook-nya, belum lagi WhatsApp-nya. Luar biasa. Ini yang gajah-gajah yang ada di bulan suci Ramadan sekarang yang sangat-sangat mengganggu kehidupan kita. Yang tadinya kita sangat berkeinginan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Buyar gara-gara gajah-gajah tersebut, ya. Maka daripada itu teman-teman sekalian, agar supaya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi berkah, mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena doanya orang sedang berpuasa itu pasti dan pasti Allah tidak akan tolak, ya. Lisaim da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ada satu baginya keistimewaan, yaitu doanya mustajab dan pasti tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Nabi kita berkata, salah satu dakwat la turad. Ada 3 jenis doa yang pasti Allah tidak akan pernah menolaknya. Di antaranya apa? Dakwatus shaim. Doanya orang yang sedang berpuasa. Agar supaya ibadah kita menjadi maksimal, agar supaya kita bisa mudah mendapatkan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa. Di antaranya doa yang selalu diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba, bantu saya ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika, bantu hamba ya Allah agar senantiasa berzikir kepadamu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa menjadikan amalan-amalan ini menjadi terbaik ketika beribadah kepadamu. Teman-teman sekalian, sahabat ngaji yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan doa ini. Ini salah satu keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, yaitu banyak-banyak berdoa. Ya, karena dengan berdoa ini sangat mudah kita bisa meraih apa-apa yang kita inginkan di dunia maupun di akhirat. Ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah berdoa, tapi nyatanya doa saya tak kunjung datang. Doa saya tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab kenapa doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bisa jadi ketika kita sedang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertahun-tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang Allah belum ijabahi doa kita semua, Allah belum kabulkan doa kita semua. Bisa jadi Allah akan menangguhkan segala doa-doa kita, Allah akan balas nanti di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ruginya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Selama ini kita berdoa bukan sia-sia saja, tidak menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tampung itu. Allah kumpulkan doa-doa itu, yang dimana doa-doa itu Allah tidak langsung ijabah secara cash di dunia, tapi Allah tangguhkan doa itu, Allah nanti bayar cash di akhirat kelak berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pilih mana? Surga atau dunia? Ya. Ayo. Ya. Sementara di dunia ini kita hidup hanya sementara. Yang kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sitina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Tapi berapa banyak kawan-kawan kita yang masih muda? Ya, termasuk teman-teman saya itu yang masih muda. Ya. Masih 25 tahun. Masih 20 tahun. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita masih merasa nyaman. Kita masih merasa tenang, merasa aman bahwasanya saya masih muda. Masih lama mati.
masih lama meninggal. Gak seperti itu teman-teman konsepnya. Ya. Makanya apa? Siapkan amalan terbaik kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaporkan segala amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa karena dengan doa itu dapat menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab selanjutnya, kenapa doa kita tidak dikabulkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Karena bisa jadi doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak Allah kabulkan secara langsung di dunia ini. Doa itu Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosa kita yang telah lalu. Luar biasa kan? Gak masalah Allah gak kabulkan doa kita. Yang penting dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah SWT, menjadikan kita mudah masuk surga, teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah sama sekali teman-teman untuk berputus asa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi, kenapa doa saya itu tak kunjung datang? Tak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab selanjutnya bisa jadi apa? Bisa jadi doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun. Itu menjadikan kita terselamatkan dari bala di dunia ini. Contohnya nih, ada seseorang yang dalam kehidupannya tidak pernah sama sekali meninggalkan yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba takdirnya yang awalnya itu dia kecelakaan. Tabrakan dengan motor contohnya, dia bawa motor tabrakan. Dia tabrakan. Dikarenakan doanya yang Allah tidak kabulkan secara cash di dunia, Allah tangguhkan, Allah jadikan doa itu sebagai pelindung dia dari bala atau kecelakaan pada saat itu. Akhirnya apa? Dia selamat. Yang tadinya takdir mengatakan bahwasanya dia akan bertabrakan dengan motor itu. Gara-gara doanya yang dia sudah kumpul bertahun-tahun, menjadikan dia terselamatkan dari yang namanya kecelakaan pada saat itu. Itu beberapa sebab mengapa doa kita tidak dikabulkan, tidak dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga doa yang langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Teman-teman yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu, marilah kita senantiasa manfaatkan momentum yang sangat spesial ini. Momentum yang sangat berharga ini. Ya, momentum yang sangat luar biasa ini. Di antaranya mendapatkan maghfirah, ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rahmat juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya katakan kembali lagi, merugi, ya. Sungguh sangat rugi orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan dengan bersantai-santai saja. Enggak ada peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau menunaikan apa-apa yang telah Allah syariatkan di bulan suci Ramadan. Ini orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi, ya. Bulan Ramadan setahun sekali teman-teman sekalian. Sementara umur kita belum tentu bisa sampai di tahun depan, tahun 2027. Ya. Siapa yang bisa jamin kita bisa bertahan pada tahun yang akan datang? Siapa yang bisa menjamin? Ya. Bisa jadi besok, sejam ke depan, siapa yang bisa menjamin? Maka daripada itu, kembali lagi manfaatkan dengan semaksimal mungkin waktu ini. Waktu yang sangat spesial, waktu yang di dalamnya penuh ampunan, rahmat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya seseorang akan mendapatkan gelar, yaitu gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkannya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW, walillahi utaqa fi kulli lail min Ramadan. Allah itu akan membebaskan orang-orang dari neraka di setiap malam bulan suci Ramadan. Masih ada beberapa hari, ya. Masih ada 20-an hari bulan suci Ramadan. Setiap malamnya itu ada pembebasan yang namanya dari api neraka.
Kita pengen bebas dari api neraka, ya Allah. Bebaskan kami ya Allah dari api neraka dan masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Kita semua pengen. Ya. Kita semua pengen terbebaskan dari api neraka. Maka daripada itu, manfaatkan sekali lagi momentum yang sangat luar biasa ini. Kita isi dalam rangka ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita bisa meraih ampunan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di atas jalan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pasca bulan suci Ramadan kita mendapatkan gelar yang langsung disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa itu dan amalan-amalan ibadah yang berada di bulan puasa, kalian mendapatkan ketakwaan dan terbebaskan dari api neraka. Semoga kita semua diberikan taufik agar tetap istiqomah di jalannya, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang Allah murkai dan Allah haramkan. Semoga dengan itu Allah bebaskan kita semua dari api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jaza. Mohon maaf atas segala khilafan dari saya teman-teman sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.